Shalom adik-adik semua. Shalom Tante. Selamat hari Minggu. Nah, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Yes. Nah, senang sekali rasanya kakak-kakak guru sekolah minggu bertemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Walaupun ibadah masih secara virtual, kita tetap semangat ya. Nah, tahu nggak adik-adik, hari ini tema ibadah kita adalah persembahan yang benar. Nah, adik tahu nggak apa artinya persembahan yang benar? Nah, ikutin terus ya ibadahnya ya, sampai nanti khotbahnya nanti ada tante kita, kakak guru sekolah minggu juga yang akan memberikan firman kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi adik-adik nanti akan mengerti apa itu persembahan yang benar sebenarnya di mata Tuhan. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu-lagu ceria dulu ya. Ayo, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan ceria ya. Lagu-lagu ceria kita ada 4. Yang pertama, berilah yang baik. Yang kedua, setia-setialah. Yang ketiga, hatiku penuh nyanyian. Yang keempat, jalan serta Yesus. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu yang pertama dengan semangat ya. Berilah yang baik. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
Nah, adik-adik, Tante persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari adik-adik semuanya siapkan hatimu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, menelan bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita berdoa dulu. Duduk yang rapi ya, dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sungguh sangat bersyukur Bapa buat kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga kami boleh beribadah pada saat ini Tuhan. Inilah kami Bapa, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, juga Parhalado Bapa yang siap melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi ini dari awal hingga selesainya nanti Tuhan. Berkati anak-anak kami yang beribadah di rumah, biarlah Tuhan mereka boleh beribadah dengan baik, boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tetapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan minggu ini. Tetapi kita dengarkan dulu ya ayat hafalan minggu lalu. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Elon Glenardo Tagalung dari Wikselekop. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu yang lalu yang tertulis di Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amin. Ya, ayat hafalan minggu ini tertulis di Efesus 5 ayat 17. Demikian bunyinya. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambung firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Bila kami
adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, urapilah kami, berikan pengertian dan hikmat supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak guru sekolah minggu di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Gimana adik-adik, sehat semua kan? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan atau renungan untuk kita hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayo adik-adik semua dibuka. Roma 12 ayat 1 dan 2. Sudah dapat semua? Sekali lagi, Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nah, di bawah perikop persembahan yang benar. Kakak akan bacakan dari sini ya adik-adik ya. Tapi adik-adik di rumah juga baca Alkitabnya. Nah, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, demikian pembacaannya ya adik-adik. Sekarang sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam penjelasan nats firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan ya adik-adik sebuah cerita melalui ilustrasi dalam video. Ayo, siapa yang mau menyaksikan? Ya, yuk kita saksikan bersama videonya. Pada suatu hari, di dalam sebuah hutan yang dihuni oleh banyak berbagai jenis hewan, datanglah badai yang sangat dahsyat melanda hutan tersebut. Badai datang secara tiba-tiba, sehingga membuat panik para hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari dari badai yang datang. Keesokan harinya, setelah badai berlalu, matahari muncul dengan hangatnya, dan kicauan burung terdengar dengan sangat merdu. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi berantakan. Tiba-tiba, di tengah keheningan pagi yang cerah, terdengar suara kepompong menangis di sebuah pohon yang tumbang. Betapa sedihnya aku. Hutan dihantam badai, sehingga aku tidak ada tempat yang aman untuk berlindung, ratap sang kepompong. Tidak jauh dari tempat kepompong, muncullah seekor semut dan dia berkata sambil mengejek sang kepompong. Sungguh malang nasibmu, kepompong. Kau hanya bisa menempel di pohon sehingga terkena badai.
Tidak seperti aku yang bisa masuk ke dalam tanah sehingga terlindung dari badai, kata sang semut. Setelah berkata, semut pun pergi meninggalkan kepompong. Pada saat semut lagi asik berjalan, dia tidak menyadari kalau saja berjalan melewati lumpur. Lalu semut pun terjebak di dalam lumpur dan tidak bisa keluar. Dengan paniknya, semut pun berteriak, "Tolong, tolong, aku terjebak di dalam lumpur," teriak semut. Di saat semut sedang panik, terdengar suara dari atas. "Sepertinya kamu sedang kesulitan, semut." Lalu semut melihat ke arah suara tersebut. Semut melihat ada sebuah kupu-kupu yang cantik yang terbang di atas lumpur tempat semut terjebak. "Siapa kau? Bisakah kau menolongku?" kata semut. Semut tidak menyadari bahwa kepompong yang dia hina telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. "Aku akan menolongmu, tapi kau harus berjanji tidak akan lagi menghina ciptaan Tuhan," kata sang kupu-kupu. Lalu, dengan menahan rasa malu, semut pun berjanji tidak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Kupu-kupu pun segera menolong semut keluar dari lumpur tersebut. Dan sejak saat itu, semut pun tidak pernah lagi mengejek para makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat videonya bukan? Seru gak adik-adik? Wah, pasti seru ya. Nah, sekarang kakak mau bertanya, siapa yang tahu apa pesan moral dari video yang kita lihat? Ada yang tahu adik-adik? Iya, jadi pesan moral dari cerita ilustrasi kita hari ini adalah janganlah menghina makhluk ciptaan Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena ciptaan Tuhan memiliki kelebihannya masing-masing. Itu ya adik-adik ya. Jadi kita masuk dalam penjelasan Nats dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Apa adik-adik? Menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Ayo tuntut tangan. Wah, semua anak-anak sekolah minggu mau menyenangkan hati Tuhan. Mengapa ya kita harus menyenangkan hati Tuhan? Ada yang tahu adik-adik mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita akan masuk penjelasan natsanya. Demi kemurahan Allah. Iya, demi kemurahan Allah. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Iya, kemurahan Allah. Emang apa kemurahan Allah untuk kita ya adik-adik? Iya, kalau bulan-bulan yang lewat, kakak sudah ceritakan bagaimana kemurahan Allah untuk kita, yaitu bahwa Allah sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Iya, kita manusia yang berdosa diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Luar biasa kan adik-adik kasih Tuhan? Dan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi semuanya karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Allah bagi kita. Nah, ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, Dia adalah Bapa kita, berarti kita adalah juga pewaris kerajaan surga. Itu luar biasanya adik-adik ya. Jadi kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diangkat menjadi anaknya. Nah, di sini Rasul Paulus mengajak kita anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Batu Haji Lama
supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, adik-adik, apa saja anggota tubuhmu? Coba, apa saja anggota tubuhmu yang mau kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita? Mulut, iya betul, mulut. Mulut kita, kalau selama ini kita pergunakan, coba dulu pegang semua mulutnya. Kalau selama ini kita mempergunakan mulut kita ini untuk berkata kasar, untuk berbohong, untuk mencaci, untuk menghina seperti si semut tadi. Nah, kalau saat ini Rasul Paulus mengajak kita mempergunakan mulut kita untuk apa? Untuk memanggil Tuhan. Untuk memanggil Tuhan. Karena apa adik-adik? Ketika kita mempergunakan mulut kita ini memanggil Tuhan, bukan lagi untuk berbohong, bukan lagi untuk menghina, tapi kita memanggil Tuhan dengan mulut kita, berarti Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menuntun kita supaya kita bisa memberitakan damai sejahtera untuk sekeliling kita. Nah, apalagi adik-adik anggota tubuh kita yang mau kita persembahkan untuk Tuhan. Apalagi tangan. Coba angkat tanganmu semuanya. Ini anggota tubuh kita, tangan kita mau kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau selama ini tanganmu ini dipergunakan untuk apa ya? Mencubit adiknya di rumah. Terus berantem. Terus ada lagi anak-anak pulang sekolah lemparkan tasnya ke tempat tidur. Terus dia tidur-tiduran. Terus dia malas-malasan. Nah, hari ini Rasul Paulus mengajak kita supaya tangan ini kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Bekerja, membantu orang tua, menulis, belajar. Karena apa adik-adik? Dengan belajar kita bisa mencapai kesuksesan di kemudian hari. Nah, itu adik-adik ya. Nah, jadi ketika mempersembahkan tubuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah ibadah kita yang sejati. Itu ibadah kita yang sejati. Jadi ternyata ibadah yang sejati itu bukan hanya ibadah hari Minggu saja, rutinitas hari Minggu, ibadah virtual, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Bukan hanya itu adik-adik ya, itu juga memang ibadah, tapi bukan itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah gaya hidupmu, keseharianmu, aktivitasmu yang menyenangkan hati Tuhan. Mulai dari kamu bangun pagi sampai kembali tidur istirahat malam, satu hari penuh kamu menyenangkan hati Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Itu ya adik-adik ya. Terus di dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya adik-adik, kita harus tampil beda. Kita harus tampil beda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kita harus berbeda dari mereka. Kita ikuti teladan, kita tunjukkan bahwa kita itu orang Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus. Kita teladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ juga dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, tentunya ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih jelek ya adik-adik ya. Berubah ke arah yang lebih baik. Nah, seperti apa? Seperti kepompong. Tahu nggak dia di kepompong? Tahu adik-adik? Kepompong. Apalagi dia sudah berubah menjadi ulat. Wah, ngeri adik-adik kelihatannya, jijik, takut kita lihatnya. Mau nggak pegang kepompong atau ulat adik-adik? Ya pasti nggak mau, semua jijik melihatnya. Nah, tapi ketika kepompong, ketika ulat ini berubah menjadi kupu-kupu yang indah,
pasti kita mau mencarinya, mau melihatnya. Karena apa? Warnanya yang cantik. Terus ternyata kupu-kupu ini sangat berguna bagi tanaman. Nah, itu dia adik-adik ya. Jadi kita mau berubah. Kalau dulunya kita seorang yang tidak mau, yang tidak disenangi oleh orang lain dan ditakuti orang lain, kita berubah menjadi anak yang disenangi, anak yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu ya adik-adik ya. Sekarang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan. Yaitu tadi apa adik-adik? Kenapa kita menyenangkan hati Tuhan tadi? Karena kita sudah diangkat menjadi anaknya. Kita sangat bersyukur untuk itu. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah Bapa dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita disebut menjadi anak-anak Allah. Dan itulah yang kita syukuri. Juga yang kedua, kita harus hormat kepada papa dan mama kita. Kenapa kita harus hormat pada papa dan mama kita adik-adik? Karena orang tua kita itu adalah yang dipilih oleh Allah untuk menghadirkan kita ada di dunia ini. Dan orang tua itulah yang merawat kita, memberikan, mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kita harus hormat ya adik-adik ya. Juga ada abang, ada adik, ada saudaramu, sayangilah di rumah. Jangan berantem terus. Nah, begitu juga dengan berteman. Berteman, ya bagilah mainanmu untuk teman-temanmu, ya kan? Nah, terus rajinlah beribadah. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dalam ibadah virtual, tetaplah ibadah di rumah ya adik-adik. Jangan malas. Oke? Nah, itulah tadi sifat yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti senang dan Tuhan pasti suka dengan itu semuanya. Sekarang adik-adik, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berilah kami Tuhan kekuatan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya setiap keseharian kami, mulai dari kami bangun sampai kami istirahat di malam hari, semua yang kami lakukan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami juga berdoa di sepanjang hari ini yang akan kami lalui, biarlah Tuhan Kau yang memimpin kami, menuntun kami, untuk dalam setiap tindakan dan keputusan, semuanya itu biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua kami juga yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Jika ada pergumulan, jika ada sakit penyakit, jika ada masalah atau persoalan lain, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah, mengalirkan kuasa-Mu, menyembuhkan, memulihkan. Kami percaya Bapa bahwa di dalam Engkau selalu ada jawaban. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya ya.
kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.